tentang pelayaran serta kelengkapan dan dokumen dari kapal di Sungai Kapuas dibahas oleh otoritas terkait dengan melibatkan kalangan pelaku usaha angkutan tersebut. Topik ini menjadi berita utama Stopres kali ini. Hadir pula berita tentang peluncuran mobil PCR swab milik Pemkab Kuburaya dan peringatan Hari Pahlawan di Kalbar. Bersama saya Rosi Pratiwi, simak berita pertama. Pihak Kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pontianak menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan kemaritiman. Sosialisasi ini dihadiri oleh instansi terkait, yakni Disub Provinsi, Disub Kota Pontianak, Disub Kabupaten Kuburaya, serta stakeholder. Pihak Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Pontianak memprakarsai sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sosialisasi di kantor KSOP Pontianak ini dihadiri oleh instansi-instansi terkait di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, serta pelaku usaha perkapalan sungai dan pedalaman. Dibahas pula tentang undang-undang tersebut yang penerapannya dianggap membingungkan oleh kalangan pelaku usaha itu. Sebutlah pasal 27 beserta lampirannya yang menyebutkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota. Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pemeriksaan kemudian kapal pendidikan sebagai kapal bukan oleh pemerintah yang diberi kewenangan dan diberi kompetensi. Dari pertemuan tadi itu pada dasarnya kita mensosialisasikan terkait peraturan yang sepatutnya untuk dilaksanakan, di mana sebagai narasumber adalah dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta dari Direktorat KPLP. Kesimpulan yang didapat bahwa kami semua mendapatkan arahan, petunjuk, serta pedoman dari narasumber yang mana peraturan mana yang berlaku pada saat ini agar bisa menjadikan pedoman bagi kami semua, baik aparatur negara maupun para pengguna jasa, sehingga tidak membingungkan dan tidak menjadi tumpang tindih. Adapun sosialisasi yang diwarnai dengan penertiban atas dokumen dan kapal-kapal yang melintas di Sungai Kapuas berlangsung pada tanggal 6 November lalu. Buntut dari tindakan yang juga melibatkan pihak Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai atau KPLP Tanjung Priok ini menimbulkan polemik dan protes dari pelaku usaha. Pasalnya, penertiban tersebut dianggap terlalu berlebihan. Itu sebabnya sosialisasi undang-undang tersebut sangat penting agar pelaku usaha tidak bingung. Jadi memang kita sangat berharap ya ada semacam koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan yang kami di daerah. Karena kami di daerah juga masih punya, istilahnya selama ini masih berpegang sama aturan yang berlaku. Ada aturan yang terkait dengan pengeluaran dokumen-dokumen kapal di angkutan kendaraan daratan, angkutan sungai dan darat. Nah ini yang perlu kita ini kan istilahnya koordinasikan, sinergikan bagaimana ke depannya gitu. Kita tidak mau bahwa karena adanya kesan tumpang tindih sehingga semuanya pada mau lepas itu kan istilah kasarnya. Tapi yang kita inginkan ada satu sikap siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Itu yang kita inginkan. Demi terlaksananya suatu keselamatan, keamanan angkutan sungai dan danau. Karena provinsi maupun kabupaten kota itu adanya di daerah sungai saja dan danau. Dalam rangka edukasi. Nah, saya sepakat itu. Nah, cuma tadi kita keluhkan kenapa Kalgia ataupun edukasi ini tidak melibatkan kami selaku pemilik daerah. Nah, karena sungainya ada pemilik daerahnya. Jangankan sungai, Pak, kantor mereka saja mau diri bangunan izin wali kota dulu. Tapi kalau dikatakan mereka meradia surat, lalu mengatakan salah satu dinas tidak boleh, itu nggak boleh mereka lakukan. Dan itu sudah diklarifikasi oleh pimpinan mereka. Kepala KSOP mengatakan mereka tidak ada mengatakan itu. Yang dikatakan ini masalah abu-abu itu masalah muara.
Nah, masalah muara ini apakah menjadi kewenangan ini termasuk wilayah perairan daratan dalam hal ini sungai atau wilayah laut? Ini kan pertemuan muara ini, Pak. Nah, itu kalau berdasarkan aturan 12 mil laut itu masih merupakan daratan. Nah, tapi kita sepakatilah nanti, makanya kita akan duduk satu meja. Kalau di muara itu kewenangan siapa? Karena tadi abu-abu, karena menuju laut memang. Nah, cuma saya pesan dengan rekan-rekan pelaku usaha, kalau udah pegang surat yang tujuannya belayar sungai, tolong jangan keluar laut, salah itu ya. Saya bilang kalau seperti itu tangkap saja. Nah, cuma tadi karena ditangkapnya daerah muara, ya. Nah, ini masih terjadi perdebatan. Nah, cuma masalah yang diperdebatkan sekarang itu, yaitu saya no comment karena ini harus dibuktikan kalau memang itu ada. Kalau menurut dari ini sih dikatakan tidak ada, tapi untuk saya itu tinggal dibuktikan saja. Tapi saya apresiasi dengan pimpinan KSOP yang baru ini bahwa mereka giat melaksanakan edukasi, ya kita katakan edukasi di lapangan tentang masalah peraturan ini. Kita terima kasih. Kami akan berkumpul kembali sesama aparatur negara guna mengerucutkan, mempelajari lagi lebih dalam sehingga muncul satu kesepakatan di dalam kebersamaan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung satu dengan lainnya. Sementara itu, sejumlah pengusaha kapal yang mengalami penertiban mendatangi redaksi Suara Pemret Group. Mereka menyatakan keberatan atas penertiban tersebut yang diwarnai pengambilan dokumen dan kelengkapan kapal. Menurut mereka, kewenangan pihak KSOP kelas 2 Pontianak menjadi rancu karena yang menerbitkan surat-surat tersebut adalah di Subkalbar, bukan KSOP kelas 2 Pontianak. Dari Pontianak, tim Pemret TV melaporkan. Bukan operasi penegakan hukum, tetapi operasi yang dilaksanakan bersifat pembinaan. Pemirsa, sesaat lagi hadir berita tentang mobil PCR swab Pemkab Kuburaya. Tetaplah bersama Stopres. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Pemerintah Kabupaten Kuburaya atau KKR secara resmi meluncurkan operasional 1 unit mobil Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk mempercepat proses tes usap atau swab COVID-19 di Kuburaya hari Selasa. Mobil itu diserah terimakan secara simbolis oleh Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan kepada Kepala Dinas Kesehatan KKR Marijan. Jadi laboratorium bergerak penyakit penular karena ini fungsinya bukan hanya COVID kan, tapi juga penyakit penular semuanya. Mudah-mudahan ini bisa maksimal karena kita sudah bisa mandiri untuk mengatasi ya setidaknya penanganan yang jauh lebih cepat, tepat dan maksimal. Jadi yang merasa pengen swab nanti datang ke sini kan, daftar dulu. Kapasitas dia 1 hari hanya 100, nggak boleh dipaksakan karena dia alatnya tidak terlalu tidak terlalu berat. Jadi 1 hari 100. Mobil ini nanti dilakukan daerah-daerah tertentu. Tidak semua karena barang ini kan barang elektronik di dalamnya, sensitif sekali. Mungkin daerah jalan yang kurang pas, mungkin tidak bisa. Mungkin swabnya yang dibawa ke mobil itu. Contoh misalnya daerah yang paling nyaman kakap,
Sambawang, ya kan, mungkin ke Kuala Dua. Tuh. Tapi daerah-daerah lain seperti Rasau kan mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu ya jalannya seperti apa, sehingga menimbulkan kerentanan. Nanti hasilnya juga tidak maksimal, sehingga kita ada tertentu. Kemudian kapasitas lab ini memang kalau kita lihat memang lebih dari 100 ya. Tapi kan kita kalau kita lihat memang di mobil ini memang pemeriksaan itu memang cukup mahal ya kalau kita hitung uang ya kan. Tapi demi kebaikan ini, demi kesehatan, uang itu tidak ada apa-apanya, tetap ini dijalankan. Jadi kapasitas per hari di Kabupaten Kuburaya, Dinas Kesehatan Kuburaya itu dimaksimalkan hanya 100 ya. Karena saya menginginkan satu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya hari ini diswab, nanti sore paling lama itu sore harus keluar, sehingga masyarakat paham saya negatif. Mobil tersebut tiba di Kuburaya pada hari Senin 9 November lalu. Peralatan mobil ini juga dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang sistemnya terintegrasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan demikian, arus informasi dan pemutakhiran data dapat terus dilakukan. Mobil tersebut sebenarnya merupakan laboratorium bergerak untuk penyakit menular. Itu sebabnya, usai pandemi COVID-19, mobil ini dapat dipakai untuk penanganan sejumlah penyakit menular lainnya. Dari Kuburaya, Lingga Wardano melaporkan. Menanjak, Pak. Pak Haji, menanjak, Pak Haji. Haji menanjak habis. 100 pohon tabebuya mulai ditanam di halaman kompleks Wali Kota Pontianak usai peringatan Hari Pahlawan 10 November. Penanaman pohon yang bunganya mirip sakura ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamto. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, menanam pohon bunga tabebuya di sepanjang pinggiran halaman kantornya hari Selasa. Penanaman pohon ini dilakukan secara simbolis yang akan disusul dengan penanaman seluruh bibit beragam bunga itu yang total berjumlah sekitar 300 batang. Acara simbolis penanaman pohon ini digelar usai upacara peringatan Hari Pahlawan. Tabebuya ini mungkin sudah 300-an pohon ya. Cuman yang diamatkan itu masih kecil-kecil. Ini alhamdulillah ada tingginya ada yang 3 meter. Nah, rencana kita akan tempatkan di beberapa titik, termasuk Tekoma. Jadi nanti Kota Pontianak tidak hanya hijau tapi berbunga, berwarna. Dari seluruh bunga itu, 70 diantaranya merupakan jenis tabebuya yang merupakan donasi dari klub pecinta lingkungan. Ya, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Kami dikasih kesempatan untuk bisa ikut validasi menjabat Kota Pontianak, ya, menambah keindahan Kota Pontianak. Tabebuya sendiri mirip dengan pohon sakura karena bunganya yang aneka warna, di antaranya berwarna putih, merah muda, ungu, atau kuning. Tabebuya merupakan salah satu pohon yang cocok di daerah tropis. Selain pohon bungur, pohon sikat sepatu, atau pohon sikat botol. Dari Pontianak, Rosi Pratiwi melaporkan. Pemirsa, berita tadi menandai akhir dari perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rosi Pratiwi bersama seluruh kerabat kerja Stop Press yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam Pemda TV.
mah lemah